Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illa hu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita termasuk yang bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua orang bergembira, tidak semua orang merayakan, akan tapi hanya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang merayakan, untuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang yang mencintai Nabi, yang menyebutkan sifat-sifat Nabi, yang selalu senantiasa mengagungkan Nabi, maka termasuk yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke salah satu halaqah perkumpulan, sahabat kumpul. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ya sahabatku, apa yang sedang kalian kerjakan? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami kumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kami karunia yang besar dengan diutusnya Engkau di tengah-tengah kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memastikan lagi, apakah kalian ini tidak duduk hanya kecuali karena ini? Maka mereka semuanya menjawab, ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk berdoa. Kami tidak duduk kecuali kami bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Dan juga salah satunya kami bersyukur karena Engkau telah diutus di tengah-tengah kami. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, aku memastikan bukan karena aku itu ragu kepadamu, akan tapi aku ingin memberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan sedang memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kita baca ini yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkaitan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, berkaitan tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, dan kita bersyukur termasuk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, tidak ada perkumpulan yang indah, yang agung seperti perkumpulan membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana segala dosa bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana para sahabat ini langsung kumpul sama Nabi langsung. Kita kalau seandainya dengarkan daripada sifat-sifat Nabi, jatuh cinta. Coba bayangkan kalau setiap hari kita itu baca tentang Nabi, kalam Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, setiap hari kita baca, tentu akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang kumpul langsung sama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika
perang Tabuk. Perang Tabuk itu di saat panas sekali dan di saat musim panen, sehingga banyak di antara mereka itu yang apa? Yang tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tidak ikut perang itu kebanyakan orang tua, anak kecil, perempuan, atau orang-orang yang kemungkinan besar dia itu munafik. Kalau sahabat yang cinta sama Nabi Muhammad SAW semuanya keluar, tidak ada yang tidak keluar. Ada salah satu sahabat yang tidak keluar tapi kemudian minta maaf sama Nabi Muhammad SAW, yang kisahnya itu masyhur. Akan tapi yang tidak keluar itu orang-orang yang tertuduh kemungkinan besar dia munafik. Ya, karena mereka apa? Mereka tidak mau panas-panasan. Mereka kepingin apa? Panen. Mereka kepingin enak-enakan. Akan tapi sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya berangkat. Sehingga ketika perang Tabuk ini, beberapa sahabat mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ada fulan dia tidak ikut berangkat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau selalu ngulang-ngulangi ini ketika beliau mendengar orang-orang yang tidak berangkat ke perang Tabuk. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya mereka itu ada baiknya, kalau seandainya mereka itu baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggeret mereka sehingga mereka ini nanti kumpul bersama kita ketika perang Tabuk. Ini ucapan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya kita ada baiknya, kita bakal digeret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke perkumpulan-perkumpulan yang baik. Kalau seandainya kita ini termasuk yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia pemahaman tentang agama. Dari sini saja kita paham bahwasanya semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, fulan tidak berangkat, ya Rasulullah, fulan tidak berangkat, maka Rasulullah SAW tetap mengatakan, kalau seandainya dia ada baiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggabungkan dia bersama kita. Tapi kalau seandainya dia tidak ada baiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membebaskan kita dari mereka. Karena biasanya kalau seandainya itu orang-orang yang buruk, biasanya dia itu gembosi ketika perang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, dia kalau seandainya dia itu tidak ada baiknya, ya tidak bakal berangkat. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Abi Dzar itu dia naik unta dan untanya itu lelet, untanya itu jalannya pelan, sehingga Abu Dzar termasuk yang terlambat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ucapannya sama. Kalau seandainya dia itu baik, bakal dikumpulkan bersama kita. Kalau seandainya tidak baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkannya. Ya. Maka Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari saking gregetan sama untanya, pegel sama untanya. Untanya sudah tua, makanya disebut ba'ir, yaitu unta yang sudah 5 tahun ke atas, sudah tua. Ya, di pacu ya tetap tidak jalan, sehingga Sayyidina Abu Dzar ini marah sama untanya. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Dzar ini? Kalau bukan karena cinta, tidak ada orang yang mampu seperti Sayyidina Abu Dzar. Beliau turunkan semua barangnya, beliau pikul, tinggalkan untanya jalan di musim panas. Ya, sedangkan kalau seandainya seorang itu berjalan di padang pasir, itu tidak bisa selamat kecuali kalau seandainya dia itu sama rombongan, kalau seandainya dia itu bawa air yang cukup. Akan tapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk orang yang kuat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepingin untuk mangkir, maka beliau jalan di tengah-tengah padang pasir dengan bekal seadanya sendirian. Ya, terbayangkan. Ya, kalau bukan karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan mampu. Makanya ulama mengatakan faktor yang paling kuat untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah rasa cinta.
mahabbah itu yang paling kuat. Bayangkan Sayyidina Abu Dzar berjalan sendirian dengan bekal seadanya, kemudian nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nyerahkan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad SAW. Mungkin mati di tengah jalan. Orang yang meninggal di padang pasir itu banyak, tapi Sayyidina Abu Dzar hanya kepingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di tengah jalan Rasulullah SAW singgah untuk istirahat. Di tengah-tengah mereka itu singgah, sebagian sahabat itu ngelihat, ya Rasulullah, itu ada orang sendirian jalan di tengah-tengah padang pasir ya Rasulullah. Hanya terlihat sosoknya, akan tapi tidak terlihat itu siapa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kun Aba Dzar, itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Abu Dzar ini muncul dan para sahabat kaget. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling tahu terhadap umatnya, kenal sama umatnya, meskipun dari jauh, akan tapi Rasulullah SAW sudah tahu siapa yang datang. Begitu juga kita. Kalau seandainya kita banyak salawat sama Nabi Muhammad, banyak mengingat Nabi Muhammad, banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah tentu pasti Nabi Muhammad SAW kenal kepada kita, kenal orang tua kita, kenal orang-orang yang sekitar kita. Nabi Muhammad SAW selalu memperhatikan daripada majlisnya orang-orang yang soleh, majlisnya orang-orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap pagi dan setiap petang, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada nabinya, wala ta'du ainaka anhum, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu berpaling daripada memandang mereka. Siapa? Ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa sholawat kepada Nabi, orang-orang yang senantiasa melanjutkan daripada warisan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu Nabi itu memperhatikan mereka, dan kalau seandainya kita ikut sama mereka, maka juga Nabi Muhammad SAW memperhatikan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW juga memandang kita dengan pandangan rahmat. Amin Allahumma. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya, ketika sudah nampak, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Abu Dzar ini yamshi wahdahu, seorang yang akan jalan sendirian, wa yamut wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Nah, Abu Dzar ini dia jalan sendirian, nanti dia juga akan mati sendirian dan juga akan dibangkitkan oleh Allah sendirian. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ngasih tahu para sahabat yang sekitarnya bahwasanya ini Abu Dzar sekarang jalan sendiri. Nanti ketika dia meninggal juga meninggal dalam keadaan sendirian, tidak ada orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga nanti bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sendiri. Kemudian Sayyidina Abu Dzar itu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira dengan datangnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sampai setelah zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Abu Dzar itu tinggal jauh daripada masyarakat. Nah, kemudian beliau sudah dalam keadaan mau meninggal, maka kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, kalau seandainya aku nanti meninggal, maka mandikan aku, kafankan aku, kemudian kamu itu letakkan jenazahku di pinggir jalan. Tidak ada orang sama sekali, ya. Letakkan di pinggir jalan. Nanti kalau seandainya ada sekelompok orang itu datang kemudian bertanya, maka katakan ini jenazahnya Abu Dzar, sudah dipeseni oleh Sayyidina Abu Dzar. Maka kemudian Sayyidina Abu Dzar itu meninggal Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian istrinya itu menunaikan daripada wasiatnya Sayyidina Abu Dzar, kemudian diletakkan di pinggir jalan, ya, tempat orang-orang itu musafir, ya. Kemudian datang sekelompok orang daripada Kufah, ya. Ketika ditanya, ini jenazahnya siapa? Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu.
Maka seketika itu di tengah-tengah mereka ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal alim luar biasa. Maka seketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nangis ketika mendengar kabar bahwasanya ini adalah jenazahnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Dzar nanti bakal meninggal dalam keadaan sendirian. Ya, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud yang kemudian mengurus jenazahnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau yang mensolati, kemudian beliau yang menguburkan jenazah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul tahu daripada umatnya, tahu betul-betul apa yang terjadi, tahu apa yang bakal terjadi juga Rasulullah SAW itu juga bakal tahu. Ini termasuk salah satu cintanya Sayyidina Abu Dzar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi yang mirip dengan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, juga di perang Tabuk. Ya, perang Tabuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan musim panas. Siapa namanya? Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ini termasuk yang terlambat, tidak ikut perang Tabuk. Rasulullah SAW sudah berjalan sekitar 3 harian, sedangkan Abu Khaisamah ini masih berada di rumahnya. Ya, ketika beliau itu pulang daripada rumahnya, beliau punya 2 istri dan punya 2 kebun. Ketika datang, kebunnya itu sudah disiram sama istrinya, sudah dikasih tempat naungan, kemudian sudah disiapkan makanan. Ketika dia pulang ngelihat ada istrinya 2, kebunnya sudah rapi, makanan sudah sedia, minuman sudah sedia, kemudian dia teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin aku bisa menikmati nikmat yang seperti ini, sedangkan Rasulullah SAW itu panas-panasan, penuh dengan debu, jalan capek, sedangkan saya nikmat-nikmat sama istri saya, sedangkan saya itu senang-senang dengan makanan, sedangkan saya itu nyaman dengan naungan yang enak. Maka Abu Haitam mengatakan, sesungguhnya saya tidak akan masuk ke rumah ini. Kemudian mengatakan kepada istri-istrinya, siapkan bekal, saya mau berangkat nyusul Rasulullah SAW. Maka istri-istrinya kemudian mempersiapkan bekalnya, kemudian langsung berangkat juga sendirian. Sudah perjalanan 3 hari. Akan tapi ya, masih masih lebih parah Sayyidina Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar jalan kaki. Kalau ini berkendara kemudian ada bekalnya, ya. Tapi beliau itu teringat Rasulullah SAW, tidak ridho kalau seandainya Rasulullah SAW capek sedangkan dia enak-enakan di rumah, meskipun sudah terlambat. Ya. Akhirnya dia pacu daripada untanya, kemudian berangkat. Kemudian di tengah orang ketemu sahabat. Ya, salah satu sahabat yang juga berangkat sendiri. Ya, jadi mereka itu berani mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta, itu korbankan jiwanya. Kemudian mereka itu akhirnya sudah dekat. Ya, sahabat yang lain kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada rombongan. Ya, ada 2 orang yang datang ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kun Abu Khaisamah. Ya, itu kayaknya Abu Khaisamah. Rasulullah SAW sudah tahu. Ya, Abu Khaisamah kemudian mengatakan kepada sahabatnya yang lain, mengatakan, kamu coba agak mundur sedikit karena saya ini ada dosa, saya ada kesalahan, saya kepingin ngomong sama Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya, dia ngerasa bahwasanya dia terlambat itu sebagai dosa karena sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika dia datang, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah itu Abu Khaisamah. Maka Abu Khaisamah itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Abu Khaisamah, untung kamu itu datang, karena sesungguhnya hampir kamu itu celaka. Kalau seandainya kamu itu tidak berangkat, maka kamu termasuk orang yang
celaka. Nah, ini ceritanya para sahabat yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya terkadang memang seseorang itu terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi kalau seorang mukmin, kalau dia jatuh ke kesalahan itu membuat dia itu betul-betul kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sudah terlambat 3 hari, akan tapi dia kerahkan seluruh jiwa, raganya, hartanya untuk berangkat kepada Nabi Muhammad SAW sendirian. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin itu kalau seandainya dia terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu dia lebih giat daripada sebelumnya. Sampai Habib Umar beliau mengatakan terkadang kesalahan itu menjadi salah satu pintu seseorang itu mendekat, melesat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin. Makanya jangan suudzon. Makanya jangan ngomong yang ndak-ndak. Melihat orang terjatuh ke dalam maksiat, ini orang neraka. Oh, ini orang tidak ada baiknya. Saya pernah lihat dia itu maksiat ini. Padahal tidak tahu, mungkin setelah dia jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab daripada maksiat tersebut dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya itu kalau orang sudah seperti itu, dia melesat menujunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat daripada sebelumnya. Ini adalah mukmin, bahkan ketika kesalahan pun itu menjadi salah satu pintu untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang gembira kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, dipandang oleh para salafun saleh, dijadikan kita termasuk yang membaca sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan cinta kita ini cinta yang betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mengorbankan daripada harta kita, jiwa kita, raga kita untuk Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk nanti yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat terkiram. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah illa syafaratul maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.